Ternyata Neng itu kan punya kelainan sakit. Iya. Itu sakit apa, Neng? Saya juga kurang tahu ya, A. Heeh. Tapi dengar kata orang gitu ya, itu tuh skoliosis disebutnya gitu. Skoliosis. Iya. Jadi waktu kecil tuh ya, Heeh. Sarah tuh digendong, nggak tahu siapa yang gendong gitu. Iya. Nah terus kayak kecengklak gitu. Nah, Oh, jatuh. iya jatuh kecengklak gitu. Heeh. Terus diurut, dibawa kemana-mana gitu ya, sampai suara Sarah tuh putus gitu. Terus Sarah tuh pas kelas 6 juga kan belum parah tuh ya. Terus pas kelas 6 tuh Sarah tuh kayak lagi bercanda gitu, lagi ini gitu kan sama temen. Terus temen tuh dorong Sarah gitu. Ngebully. Iya ngebully, terus didorong gitu. Sampai tangan Sarah tuh gitu ke tembok sekolah gitu Heeh. pas waktu kelas 6 SD. Nah terus gitu tangan Sarah tuh sampai patah gitu. Ya saya juga sekarang tuh lagi bingung untuk kebutuhan sehari-hari juga kurang gitu, karena mau kerja pun saya kan ada kendala ini gitu di punggung gitu, Sakit gitu. sakit. Ada titipan amanah dari hamba Allah Malaysia. Mohon diterima. Makasih, alhamdulillah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah di konten hari ini Alhamdulillah saya masih tetap semangat untuk menemui salah satu gadis desa berhati mulia yang katanya dia punya kelainan teman-teman. Jadi dia itu pernah dibully temennya sampai didorong sampai jatuh dan akhirnya dia sakit teman-teman dan nggak bisa kerja seperti anak-anak yang lain gitu ya. Dan bahkan dia pun sekolahnya sampai itu teman-teman sampai putus sekolah. Nah dan kita coba sekarang cari ke rumahnya, mudah-mudahan ada, sambil berdialog sedikit tentang kehidupannya gitu ya. Nah pokoknya teman-teman penasaran seperti apa kisahnya, yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, dan alhamdulillah nih udah sampai ke kampungnya si Neng, dan alhamdulillah kayaknya si Nengnya ada tuh teman-teman. Kita coba nih lanjut untuk ajakin berdialog ya. Kita sapa dulu nih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik, Dengan Neng siapa saya lupa lagi. Neng Sarah. Neng Sera ya. Usianya berapa tahun kira? 17 tahun hampir. Hampir 17 tahun. Neng Sera itu gadis desa yang putus sekolah ya? Ya. Neng Sera, kan konten-konten sebelumnya udah saya bertanya ke Neng. Ternyata Neng itu kan punya kelainan sakit. Iya. Itu sakit apa, Neng? Saya juga kurang tahu ya, Heeh. tapi dengar kata orang gitu ya, itu tuh skoliosis disebutnya gitu. Skoliosis. Iya. Sakitnya itu di sebelah mana? Ini di punggung. Di punggung. Sejak kapan Neng sakit? Jadi waktu kecil tuh ya, Sarah tuh digendong, nggak tahu siapa yang gendong gitu. Iya. Nah terus kayak kecengklak gitu. Nah, Oh jatuh. iya jatuh kecengklak gitu. Terus diurut, dibawa kemana-mana gitu ya, sampai suara Sarah tuh putus gitu. Tadinya nggak ada suaranya gitu, bisu gitu. Tapi alhamdulillah ada lagi gitu. Awalnya nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apa gitu ya, tapi setelah besar gitu, setelah masuk kelas 5 SD, mulai ada benjolan di punggung gitu kan. Terus Sarah tuh pas kelas 6 juga kan belum parah tuh ya. Terus pas kelas 6 tuh Sarah tuh kayak lagi bercanda gitu, lagi ini gitu kan sama temen. Terus temen tuh dorong Sarah gitu. Ngebully. Iya ngebully, terus didorong gitu. Sampai tangan Sarah tuh gitu ke tembok sekolah gitu pas waktu kelas 6 SD. Nah terus gitu tangan Sarah tuh sampai patah gitu. Terus Sarah tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh sebulan gitu. Sampai tulang punggung Sarah juga rubah gitu. Gitu. Jadi Neng Sarah itu awalnya tidak parah. Iya. Sakitnya tidak parah. Tapi karena didorong sama teman jadi parah gitu. Iya. Terus gimana rasanya setelah gitu? Ya rasanya tuh kayak awalnya tuh sakit gitu, tapi setelah kesini tuh nggak sakit. Sedih nggak? Sedih.
Tapi Neng Sera balas? Enggak. Kenapa? Ya biarinlah, karena ada Allah juga yang balas nanti gitu. Berarti Neng Sera tetap sabar meskipun digituin sama teman gitu. Berusaha sabar ya. Iya. Insya Allah. Semoga nanti yang Neng Sera yang jahat kepada Neng Sera dibalas sama Allah ya Neng ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Neng Sera, Ya. pernah nggak Neng Sera dibully gitu sama temen sekolah gitu? Pernah sampai bilang ke Sera, kan temen yang bulinya itu bilang ke teman Sera gitu. Teman Sera tuh bilang lagi ke Sera, katanya gini, kamu mah sukanya dandan mulu katanya gitu. Kan Sera tuh suka make up gitu ya, suka make up gitu kan. Katanya kamu tuh kalau make up tuh kayak gitu, katanya depotan apalah gitu. Oh jadi Neng Sera itu punya hobi nge-make up gitu. Iya. Terus Neng Sera dikatain sama teman-teman. Iya, dikatain katanya gitu. Karena Sera tuh waktu SMP tuh seneng banget ke make up gitu. Terus katanya Neng Sera itu mau putus sekolah waktu SMP. Iya, pernah mau putus sekolah, sampai Sera tuh jarang banget sekolah gitu. Sampai sebulan tuh kadang hanya 1 minggu gitu. Kenapa? Karena Sera tuh suka dibully. Jadi karena dibully, Neng Sera itu sampai mau berhenti sekolah. Iya, Sera tuh sampai putus asa gitu kan, mana sendirian gitu, gak ada orang tua gitu. Karena hanya ada nenek aja di rumah kan gitu, yang nguatin cuma nenek gitu. Terus apa kata nenek? Ya kata nenek tuh sabar aja katanya gitu, yang bully juga nanti juga ada balasannya gitu. Terus Neng Sera setelah tahu ejek teman, dibully sama teman, gimana? Nangis atau gimana? Ya Sera tuh nangis sampai nggak mau keluar rumah gitu. Akhirnya Sera mutusin buat nggak make up lagi gitu. Padahal hobi mah lanjutin gitu Neng. Iya. Hobi dan cita-cita Neng itu lanjutin. Kalau boleh tahu cita-cita Neng pengen jadi apa? Jadi tukang make up sih gitu. Oh gitu. Kalau usaha sekarang pengen usaha apa? Kalau usaha mah pengen ngewarung aja sih gitu. Pengen jualan kecil-kecilan. Iya. Kan jualan kecil-kecilan itu perlu modal ya Neng ya? Iya. Udah ada modalnya? Belum sih gitu. Belum. Belum. Neng Sera itu sekarang tinggal sama siapa aja? Sama nenek aja gitu. Sama nenek, sama ada teteh juga. Siapa lagi? Sama siapa lagi? Udah. Bertiga? Iya. Terus untuk kebutuhan Neng Sera itu dari mana sekarang? Kalau kebutuhan Sera kadang ada yang nyuruh tetangga gitu, kadang nenek yang ke sawah gitu. Kalau semisal nenek nggak kerja, gimana? Kan mungkin upah serabutan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari gitu ya. Suka dari mana Neng? Kalau beras kayak gitu tuh alhamdulillah suka dapet dari pemerintah gitu, kalau beras kayak gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu dicukup-cukupin aja gitu. Cukup-cukupin aja. Jadi kehidupannya itu sungguh prihatin sekali teman-teman, apalagi Neng Sera itu nggak bisa kerja berat-berat gitu. Bahkan kalau misalkan cuci baju, cuci apapun itu hanya sedikit Neng ya. Iya. Nggak bisa berat ya. Nggak bisa. Yang sabar Neng ya. Neng Sera, kan Neng Sera itu sekarang katanya putus sekolah ya. Kalau misalkan sekolah Neng Sera dilanjutin itu sekarang harusnya kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, harusnya itu sekarang. Tapi karena nggak diterusin jadi
Putus gitu. Pengen sekolah sebetulnya. Pengen. Tapi kenapa? Enggak. Ya nggak ada ekonominya gitu, kurang ekonomi gitu. Ya Faktor finansial ya, gitu, nggak punya uang aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang membantu untuk kebutuhan Neng Sera sekolah, mau dilanjutin lagi? mau Mau. ya. Tapi katanya Neng Sera itu nggak mau sekolah karena suka dibully gitu. Iya. Dibully gimana Neng? Waktu itu Sera tuh pernah didorong gitu sampai tangan Sera patah gitu. Terus pernah juga dikata-katain gitu. Dikata-katain, katanya gini, kan si teman yang bully Sera tuh bilang ke teman Sera gitu, teman Sera yang baik ini bilang lagi ke Sera gitu, katanya gini, katanya kamu itu apa kayak pocong katanya gitu kan. Sera suka make up gitu, suka make up gitu, katanya make up kamu ketebalan apalah, padahal menurut Sera make up Sera itu biasa aja gitu. Jadi Neng Sera itu karena sering dibully jadi sekarang malah putus sekolah gitu. Padahal gimana ya, semua orang itu punya kekurangan gitu ya Neng ya. Iya. Seharusnya lihat ke situ, tapi karena teman-teman Neng mungkin pada jahat, jadi yang sabar Neng ya. Mudah-mudahan ada rezekinya nanti Neng biar bisa sekolah lagi. Amin. Pengen sekolah lagi berarti? Pengen. Kalau boleh tahu Neng itu cita-citanya pengen jadi tukang make up gitu ya? Iya. Pengen banget itu cita-cita dari kecil atau gimana? Iya dari kecil sih, karena dulu tuh Sera suka banget gitu ke make up gitu, karena sebelum bercerai itu mama sama papa Sera, mama Sera tuh gitu tukang make up gitu, jadi pengen ngelanjutin aja. Oh gitu. Kalau boleh tahu Neng Sera itu sekolah jauh, tempat ke sekolah? Jauh. Berapa menit kalau jalan kaki, berapa jam? Kalau jalan kaki itu hampir setengah jaman. Setengah jaman. Kalau Neng Sera itu dulu ke sekolah suka jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki, karena kan nggak ada motor. Kalau jalan kaki berapa menit? Jalan kaki itu setengah jam gitu? Iya, setengah jam. Yang tadi dibilang ya. Setiap hari Neng berjalan kaki? Setiap hari. Kalau misalkan abis hujan gimana Neng? Ya terpaksa hujanan gitu sambil bawa payung apa. Jadi kalau misalkan pulang sekolah itu suka kehujanan. Kalau pagi mungkin jarang hujan ya? Iya. Paling siang gitu ya Neng ya? Itu pun kalau misalkan ada hujan ya? Iya. Terus sekarang mah mungkin Neng mau kerja lagi atau sekolah atau gimana gitu? Kalau kerja sih nggak mungkin ya, karena kan Sarah punya kekurangan juga. Terus pengennya sih usaha gitu. Gitu. Tapi kan Neng Sarah nggak punya modal. Iya, ya itu. Kalau misalkan sekarang gini nih, usaha nggak punya modal. Kan Neng Sarah itu sekarang niatnya pengen usaha. Tapi nomor satunya kan harus ada modal. Mau gimana? Jadi kita kan harus kerja dulu gitu kan? Iya. Gimana Neng? Ya gimana ya? Gimana ya? Sarah tuh ya dikit-dikit lah ngumpulin gitu. Ngumpulin. Ya mudah-mudahan segera tercapai ya Neng ya. Amin. Amin. Ya saya juga sekarang tuh lagi bingung untuk kebutuhan sehari-hari juga kurang gitu, karena mau kerja pun saya kan ada kendala ini gitu di punggung gitu. Sakit gitu? Sakit. Emang Neng Sarah nggak pernah diajakin berobat gitu? Enggak. Kenapa? Ya karena kendala ekonomi juga pertama, terus kedua juga kalau berobat harus besar uangnya gitu. Yang sabar ya Neng Sarah ya. Ya. Semoga nanti kedepannya bisa lancar, bisa bantu ekonomi nenek. Amin. Agar nenek nggak harus kerja ya. Neng Sarah, ini saya ada titipan amanah dari hamba Allah Malaysia, mohon diterima. Makasih. Alhamdulillah. Semoga rezekinya makin lancar. Amin. Usahanya makin
gede gitu. Amin ya rabbal alamin. Ini Sera, mungkin karena ini waktu sudah hampir sore, saya mau kunjung ke kampung-kampung lain juga ya. Ya. Saya mungkin mau pamit ya Neng ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, mungkin segitu aja dulu penyampaian amanah dari hamba Allah Malaysia. Terima kasih buat hamba Allah, semoga kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya juga sekarang ketitipan amanah ada program untuk belikan baju anak yatim, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk beli baju untuk anak yatim pada hari raya Lebaran, bisa hubungi saya ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Nah, mungkin segitu aja dulu. Bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.